Sebagai seorang leader, gaya mengelola tim juga perlu adaptasi nih seiring dengan gaya hybrid yang kesempatannya dibukakan dengan akselerasi teknologi. Nah, memahami diri dan gaya kepemimpinan yang kita terapkan kepada tim adalah game changer yang akan menjadi senjata ampuh dalam lanskap bisnis ke depan. Halo Insight Leaders, kembali lagi dengan Gawe 4.1. Pastikan Anda sudah nonton video-video kita yang sebelumnya ya. Di video Gawe ini, kita akan membahas cara-cara bagi Anda Insight Leaders, juga tim dan organisasi untuk mengoptimalkan penerapan flexible working pattern dengan diakselerasikan teknologi dan kearifan lokal. Welcome Insight Leaders, apa kabarnya nih? Setelah berkesempatan untuk meninjau kembali berbagai aspek kehidupan kita dalam 2 tahun terakhir, semoga sudah siap untuk lepas landas ya. Nah, Gawe 4.1 hadir dengan menawarkan konsep cara kerja dengan flexible working pattern, diakselerasi teknologi yang disesuaikan dengan cara kerjanya orang Indonesia. Trilogi kali ini, Trilogy of the Future Leader Reawakening, mengelaborasi penerapan Gawe ke dalam konteks future leader, organisasi, dan tentunya Anda, para leaders. Nah, Insight Leaders setelah kenal lebih jauh tentang tipe-tipe kepribadian kita dalam belajar dan juga bekerja, kenal lebih jauh yuk gaya kita dalam memimpin. Nah, kita bisa jadikan ini sebagai sebuah senjata ampuh untuk mengelola tim supaya bisa thriving di tahun ini. Tentunya juga sekaligus mempersiapkan tim kita untuk future of work. Nah, kalau bicara mengenai leadership, tentunya dengan cara kerja fleksibel working pattern, perspektif kita juga perlu beradaptasi. Langkah mendasar yang fundamental adalah kenal diri sendiri melalui kacamata sebagai seorang leader. Kita lihat lebih jauh ya. Bagian pertama, kita akan bicara mengenai diri kita. Dan utamanya adalah mulai dari recognition, artinya mengenali emosi-emosi, kemudian suasana hati, dan bagaimana dampaknya untuk diri kita. Contohnya nih, kalau misalnya kita tahu bahwa dengan adanya deadline, kita akan stres dan mungkin tidak bisa fokus kepada hasil, maka kita perlu untuk mengelola waktu dan mencicil pekerjaan. Bergerak kepada regulation, maka kita bicara mengenai self-management. Artinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan atau malah mengarahkan dorongan-dorongan, emosi, ataupun mood yang mengganggu. Contohnya, jika tim kita belum bisa menyelesaikan pekerjaan, maka kita tidak usah merasa stres, kita coba untuk mengeksplorasi opsi apa yang bisa ada dan kemudian mencari solusinya. Bergerak ke kuadran berikutnya, kita bicara mengenai sosial, alias kita mencoba untuk mengenali emosi dari orang lain. Dan kalau kita bicara mengenai social awareness, kita akan memahami dan bertindak sesuai dengan kondisi emosi orang lain. Sebagai contoh, dalam diskusi, tim kita diam. Orang lain bisa saja, jika tidak kenal, menganggapnya sebagai tanda tidak setuju. Tapi karena kita tahu tim kita, maka menurut kita, dia butuh waktu untuk berpikir. Karenanya kita diam dan menunggu. Kemudian kita bergerak kepada yang terakhir, bagaimana kita meregulasi relasi. Di sini kita bicara mengenai keahlian untuk mengelola hubungan antar orang, menemukan titik temu, dan membangun kedekatan. Contohnya, kita bisa menyebut nama orang ketika kita bicara, mencoba ngobrol ataupun mencari kesamaan. Nah, sebagai seorang leader, makin bagus pemahaman kita terhadap diri kita maupun untuk orang lain, dan makin tinggi skill kita dalam mengelola hal ini, maka inilah merupakan keahlian yang akan menjadi game changer dalam lanskap bisnis ke depan. Kenal kepribadian kita, artinya adalah kenal tipe leadership kita. Kita akan bicara mengenai tipe partner. Di sini adalah tipe yang driven by others. Tipe partner ini menavigasi perilaku mereka berdasarkan interpretasi mereka terhadap situasi sosial di sekitarnya. Karena itu, menjadi bagian dari kelompok penting buat mereka. Membangun jejaring dan membangun keterampilan sosial merupakan keahlian alami yang mereka miliki. Mereka tidak ragu untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang mereka kuasai. Nah,
Sebagai seorang leader, Anda perlu mengambil peran untuk menjadi pendorong dan penyemangat tim untuk mencapai kesuksesan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, memberikan arah yang dituju oleh organisasi, menerjemahkan makna dari tujuan tersebut, serta kenapa kita perlu ke sana, hanya Anda yang bisa lakukan. Salah satu kekuatan Anda juga adalah mengenali tim Anda secara pribadi. Karenanya menjadi perekat dalam tim merupakan peran utama Anda. Kita bicara mengenai tipe berikutnya, yaitu tipe output atau driven by ideas. Sesuai dengan namanya, mereka adalah pembuat ide, pemimpin, visioner, kreatif, unik, caranya berbeda, dan mereka bisa menghasilkan ide-ide yang out of the box. Percaya diri, berkesan kecerdas, dan mereka juga mampu mengartikulasikan dirinya. Sebagai seorang leader, Anda perlu mengambil peran untuk mendorong ide-ide segar dalam tim, mencoba hal-hal baru yang berbeda dengan apa yang biasanya dilakukan, keluar dari zona nyaman, berani gagal, tapi juga bounce back dengan cepat, mendefinisikan hasil akhir yang perlu dicapai dan mengartikulasikannya hingga tim Anda benar-benar paham adalah peran yang penting untuk dilakukan. Jangan lupa untuk bisa mengawal tim mencapai garis finish. Tipe ketiga, kita bicara mengenai tipe entrepreneur yang didriven oleh get things done. Nah, tipe ini adalah tipe yang berkembang saat dihadapkan pada masalah dan rintangan. Dalam kondisi terbaik, mereka adalah tipe-tipe yang independen untuk mencapai hasil akhir, tidak terlalu penuh arahan. Mereka akan menyelesaikan. Dalam situasi tertentu, mereka adalah orang-orang ambisius, memiliki standar tinggi, dan ingin agar timnya sesuai dengan standarnya. Nah, sebagai leader, peran utama Anda adalah memastikan ketercapaian hasil akhir, apakah itu target, produk, KPI, atau lainnya. Dalam prosesnya, Anda menjaga sistem dan mengelola proses. Kontrol merupakan senjata andalan Anda. Tapi jangan lupa, sentuhan personal tentunya dibutuhkan untuk bisa memotivasi tim berada di sana. Apalagi dengan budaya Indonesia dengan keguyupan yang tinggi, high responsibility dengan people touch akan menjadi pembeda Anda. Tipe berikutnya kita bicara mengenai tipe ruler atau driven by norms. Nah, tipe ini adalah tipe yang tertib, konservatif, mengikuti aturan. Mereka adalah mediator yang ideal dan menghindari konflik, metodik, sistematik, dan mengikuti aturan main. Sebagai leader yang orientasinya pada proses, Anda adalah yang mengawal semua kepentingan dalam organisasi untuk bekerja seiring sejalan mencapai tujuan. Anda bisa mengambil peran sebagai seorang leader yang menjadi role model untuk diikuti. Jangan lupa bahwa mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat adalah yang bertahan. Fokus pada tahapan proses dan aturan main tentunya adalah keharusan, tapi perlu juga untuk bersikap fleksibel jika diperlukan. Tipe terakhir, kita bicara mengenai tipe thinkers atau driven by curiosity. Analis dan pemikir, penasihat yang sempurna yang selalu menyiapkan fakta dan angka. Orang-orang ini unggul dalam mempertanyakan how atau the why di balik setiap proyek, tugas, informasi, atau prosedur. Biasanya mereka juga adalah orang-orang yang reflektif dan selalu tertarik untuk mencari akar masalah atau inti permasalahannya. Sebagai seorang pembelajar yang reflektif, Agile Learning merupakan peran Anda. Mencari data, fakta, mengklarifikasi, dan kemudian membangun strategi bagi organisasi. Mendukung arah dan tujuan organisasi dengan analisa menjadi sumber informasi bagi tim Anda. Jangan lupa, dalam situasi ketidakpastian, waktu terkadang bukanlah teman Anda. Dengan demikian, perlu balance antara think dan do. Nah, Insight Leader, semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi masukan bagi Anda untuk memimpin tim Anda thriving di tahun ini. Sampai ketemu di trilogi selanjutnya. Nah, bagaimana Insight Leaders? Sudahkah mendapatkan ide yang bisa diimplementasikan dari video tadi? Jika Insight Leaders memiliki pertanyaan atau topik menarik yang mau dibahas, silahkan komen di bawah ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!